apaan rame-rame? Ngapain sama dia rame-rame kayak gini? Siapa? Kamu siapa? Kenal sama dia? Gue gak kenal dia. Aku aja sama cewek stres kayak gini aja aku gak kenal. Kisah tentang seorang wanita yang ingin menikah dengan pacarnya, tapi tidak disetujui oleh ibunya. Dia merasa ada yang aneh, ada sesuatu yang disembunyikan dari ibunya tentang pacarnya. Sesampainya di sana, itu ada orang, 3 orang. Loh, Salonnya cover kita. Kamu dia masak. Terus satu lagi aku nggak tahu siapa. ada cewek, dan ini lagi ribut-ribut. Yuk, coba yuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ini ada apa ya, Mas? Oke, yang lapor ke kita mana nih? Saya, Mas. Kamu namanya? Fatma. Fatma. Ini ibu kamu yang mana? Oke, ini tante. Iya, siapa? Ada apa ya, Mas? Kok bawa kamera begini? Oke, enggak, masalahnya gini loh. Aku minta tolong Mas Uya buat... Kamu malu-maluin aja deh. Ya ampun, Mah. Buat Ya ampun, kamu kalau ngebuktiin dibilangin. kalau Mas Eko tuh baik. Oke. Ya dari mana? Suami saya. Ternyata dia adalah wanita yang mengaku sebagai istri dari pacarnya Fatma. Gak kayak gitu. Ya, mama kamu denger sama kamu. Enggak. Kamu yang denger. Kamu denger Kamu dia. percaya sama dia. Aku anak mama. Oke, sebentar, maaf. Kamu namanya siapa? Saya Novi. Novi. Novi, kamu itu istri dari Eko. Iya. Oke, Eko itu calon suami kamu. Anak saya umur 1 tahun lagi dirawat di rumah sakit. Kamu gara-gara kamu bohong. Gara-gara kamu. Anak kamu sakit terus? Anak saya sakit keras dirawat di rumah sakit, Mas. Dia wanita nggak tahu diri. Dia tuh ngerebut suami saya, Mas. Kamu sebetulnya tahu nggak kalau Eko itu udah punya istri? Nggak tahu, dia udah meninggal. Nah, Fatma kaget dong. Karena setahu Fatma, ya pacarnya ini, si Mas Eko ini, istrinya sudah meninggal. Memang Mas Eko adalah seorang duda, namun istrinya meninggal dan mereka tidak memiliki anak. Lantas siapa wanita yang mengaku adalah istrinya Eko ini? Sejak 8 bulan ini dia tuh berubah. 8 bulan ini Eko berubah. Nah, kamu udah berapa lama jalan hubungan? Udah 8 bulan, Mbak. Lah kan kenal sama 8 bulan. Kamu cuma ngaku-ngaku kan jadi istri Mas Eko doang. Jadi maksudnya lu nuduh dia cuma pura-pura jadi istrinya doang? Iya, Mas. Apa mama cuma nyuruh dia buat pura-pura sini datang? Kamu kurang ajar ya sama mama. Kenapa kamu malah nuduh mama? Soalnya mama nggak setuju sama Mas Eko. Memang mama tidak setuju, tapi mama nggak serendah itu nyuruh orang datang ngaku-ngaku istrinya Eko. Kamu pikir dong pakai otak kamu? Dan di situ terlihat bahwa memang ibunya Fatma ini tidak suka dengan yang namanya Eko, calon suami anaknya. Dia lebih membela wanita yang mengaku sebagai istrinya Eko, dan dia justru memaki-maki anaknya sendiri. Mbak, saya mohon sama Mbak. Kita sama perempuan, Mbak, tolong ngerti. Kamu harus putusin Eko sekarang. Kamu dengar nggak sih? Ini istrinya Eko loh. Saya lagi sakit. Kamu nggak punya hati, nak. Aku cinta sama Eko. Kamu cinta gimana sih? Ini ada istrinya loh. Aku mohon tolong ninggalin Ayo, aku, Mbak. udah Mbak bangun. Kamu itu gimana sih? Dia punya anak, nak. Lagi sakit. Mama nggak pernah ngajarin kamu jadi pelakor. Kalau nggak, kamu pergi sana. Kamu pergi. Mah, aku bakal buktiin kalau Mas Eko tuh baik. Enggak. Kalau kamu nggak mau putus sama Eko, kamu pergi. Pergi. Tante, lantas saya tawarkan untuk ibunya ikut kita untuk menyelidiki siapa yang namanya Eko. Sekarang gini aja, kita di sini mau bantu dia buat ngebuktiin apakah Eko itu orang yang baik apa tidak. Pasti tidak baik, Mas. Iya, oke, makanya kalau memang tidak baik, Tante ikut aja sama Saya kita. nggak mau. Kenapa? Buat apa? Saya udah yakin Eko tuh nggak baik dari awal. Terus dia baru disuruh sama anak ini kan? Saya tuh yakin sama dia. Kalau dia nih udah diguna-guna sama si Eko. Kamu tahu nggak? Makanya kamu ada diguna-guna. Mas Uya. Sekarang kamu gini, gimana kalau emang Eko terbukti tidak baik, kita buktikan, kamu mau nurut Mama nggak? Nurut Mama. Bener. Kalau mama ikut, Mas Uya buktiin kalau dia nggak baik, kamu putus sama Eko. Iya, aku yakin. Jangan iya aja. Aku janji. Udah saya tutup pintu dulu, Mas. Kita pergi, wanita yang tadi mengaku sebagai istrinya Eko pun pergi. Namun pas kita mau masuk mobil, kameramen kita menangkap gelagat yang aneh dari wanita yang tadi mengaku istrinya Eko. Kata kameramen kita, dia mendelik aneh. Mas Eko tuh baik, Ma. Dia tuh nggak mungkin.
pacaran sama cewek yang tadi. Gak mungkin gimana sih kalian? Nggak mungkin istrinya juga. Tadi dia datang ke rumah nangis-nangis. Dia bilang dia itu istrinya Eko. Kamu gak punya hati, nak. Sampai dia bilang anaknya itu sakit. Coba dong kamu pikir. Aku tuh 24 jam selalu komunikasi sama dia. Tapi kan kamu gak 24 jam sama dia. Kamu gak tahu Eko ngapain aja. Di tengah perjalanan, Fatma pun bercerita tentang Eko. Kita menuju ke kantornya Eko. Namun, ada yang aneh. Ibunya sibuk dengan teleponnya. Loh, itu nomor siapa tuh? Urusan kamu. Siapa Ma itu? Kamu gak diangkat? Urusan kamu kan? Saya mau angkat telepon dia. Ya enggak, biasanya kan orang kalau ada telepon nggak kenapa-napa diangkat. Kok ini nggak diangkat, dijamin aja. Kok mahal banget sih? Ini gimana sih? Itu bunyi terus loh, telepon lagi loh. Apa dong? Ma, tolong restuin kita. Mama dari awal udah bilang gak akan ngerestuin kamu. Eko tuh bukan orang baik. Eko. Nah, ini buktinya. Anaknya si Eko nih. Lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Fatma tidak percaya kalau wanita yang tadi mengaku adalah istrinya Eko itu adalah istrinya. Fatma bilang ini pasti fitnah. Sampai ibunya mengeluarkan bukti SMS atau WhatsApp sebuah foto bayi. Dapat dari nama mana nih nomor ini? Foto ini? Dari istrinya Eko, Mas. Yang tadi? Iya. Emang tante sebelumnya udah kenal sama istrinya Eko? Tadi pas dia datang ke rumah, kita tukar-tukaran nomor telepon. Kita nggak lihat. Sebelum Mas Surya datang. Loh, tapi sebelum saya datang kan tadi yang nerima. Mas, Aku. kamu lihat nggak tapi? Perasaan aku nggak lihat Mama tukeran nomor sama dia deh. Orang kamu dari tadi marah-marah aja, orang mama tukeran kok sama istrinya. Dari mana tante dapat nomor ini? Dari dia tadi? Istrinya Eko, Mas. Ini di mana? Di kantornya Mas Eko. Ngapain sih ke kantornya Mas Eko? Loh, kan tante kan pengen tahu, pengen nyelidikin kan? Kenapa jadi tante yang keberatan sih? Yuk. Sampainya di kantornya Eko, kita turun. Fatma langsung masuk nanyain Eko ke seorang yang ada di kantor tersebut. Ada Mas Ekonya, Pak? Dari Mas Eko? Iya, aku calon Mas Eko. Aku calon istrinya. Apa? Calon istrinya. Kamu cari istrinya Eko? Enggak salah nih. Loh, kenapa Pak? Maksudnya? Enggak sih. Eko kerja di sini ada nama Eko kan? Iya, Ada. benar. Eko memang kerja di sini. Terus maksudnya nggak salah? Tapi Eko mau nikah, tapi calonnya bukan kamu sih, saya tahu. Lah, Gak mungkin, Pak. Nah, sekarang Mas Ekonya tapi lagi kemana Pak? Enggak lagi makan siang tadi sama cewek. makan siang Pak? Iya. Sama calon istrinya? Sama cewek, selingkuhannya kayaknya. Selingkuhannya? Iya. Kamu mau jadi istri ketiganya? Mau jadi istri ketiganya? Oh, Eko juga udah punya istri? Iya. Jadi udah punya istri? Iya, Bener kan? Ada Mau, anak juga. mau nikah? Iya. Udah punya istri? Punya selingkuh juga. Iya. Pak. Terus apa lagi yang mau dibuktiin? Udah, mama mau pulang aja. Capek tau sama kamu. Jangan susah. Aku mau melihat buktinya, Ma. Makasih Pak ya. Kamu pulang aja. Makasih Pak. Udah terbukti kamu denger kan tadi orang itu ngomong apa? Mau pulang aja. Ibunya malah pergi. Saya cukup sampai di sini, pergi. Ya udah sekarang kita mau nunggu Eko apa gimana nih? Hah? Mas, itu mobil Mas Eko, Mas. Ini Eko. Pas kita berdiri di depan kantornya Eko, lagi kita bingung mau ngapain, tiba-tiba Fatma teriak, "Loh, itu mobilnya Mas Eko, itu Eko." Dan kita lihat di dalam mobil itu ada seorang wanita. Ini siapa, Mas? Kamu apa-apaan sih? Ini rame-rame ada kamera kayak gini. Ini cewek siapa? Kan urusan kamu. Eko, ini siapa kamu? Jelasin sama aku, dia ini siapa kamu? Kamu selingkuh, Mas. Selingkuh. Kamu ngaca dulu kalau ngatain aku selingkuh. Maksudnya ngaca dulu gimana? Kamu sendiri selingkuh ya. Hah? Kemarin ada cowok datang ke kantor aku, Aha. nyamperin aku. Terus? Bilang dia itu tunangan kamu ya. Atas siapa, Mas? Ibu kamu udah setuju. Maksudnya gimana kira? Yang datang ibunya dia apa tunangan apa cowok? Tunangan dia datang. Ada cowok, Ada cowok datang ke kantor gua. ngaku. Nyamperin buat ngasih tahu kalau dia ini tunangan dia. Oke, terus bilangnya ibunya udah setuju. Dan ibunya Oke, udah setuju. pertanyaan saya Fatma. Kamu tuh mengada-ngada, tahu nggak? Kamu bener udah punya cowok lain? Enggak, Mas. Dia tuh mengada-ngada. Karena dia selingkuh, ketahuan selingkuh nih, jadi dia mengada-ngada. Terus tadi ada cewek datang ke rumah. Aku punya anak, itu adalah istri kamu, Mas. Kamu jangan mengada-ngada deh. Kamu yang jelas-jelas selingkuh. Iya, sekarang ini siapa kamu? Saya tanya. Siapa? Ini pacar aku. Aku begini karena kamu selingkuhin aku. Jadi udah ya. Oh, kamu jadiin aku selingkuhan doang, Mas. Mas, aku nggak terima diginin sama kamu ya. Udah pokoknya, kalau kamu mau sama aku, kita pulang. Udah, lo nggak usah pegang-pegang ya. Lo nggak usah Udah, pegang-pegang. kamu tuh udah selingkuh ya dari aku. Udah pulang ayo, Mas, kita pulang.
Tadi kita kejar naik mobil. Kejar naik mobil. Oh, mobil kita ada sini lagi. Naik motor. Ikutin. Kita Naik, keluar aja. lo share lo ke gue ya, share lo ke gue. Oke, jujur ya, biar ini Nesa lagi ngikutin cowok lo sama cewek tadi. Sekarang pertanyaannya, lo selingkuh apa enggak? Tadi cowok lo bilang, Mas Eko bilang katanya ada tunangan, ada cowok yang ngaku tunangan lo dan disetujuin sama mama Aku lo. nggak selingkuh. Nah itu tadi buktinya. Aku pengen nanyain ke mama. Pengen pulang sekarang. Tapi nggak benar yang diomongin. Nggak bener sama sekali, Mas. Nggak bener. Itu bohong. Ya udah, sekarang kita ke rumah mamanya dia dulu ya. Nesa suruh ikutin Eko aja. Ayo, Mas. Iya, dia kita ke rumah mama kamu yuk. Kita juga belum tahu dia mau kemana, cuma kayaknya dia mengarah ke jalan raya nih, dan semoga aja dia nggak naik ke tol ya. Kita tetap ikutin. Bener, kamu nggak, yang dibilang Eko tuh nggak benar. Soal tadi Eko kan cerita ada cowok yang datang ke dia ngaku katanya tunangan kamu. Itu cuma fitnah, Mas. Dan itu nggak benar. Dan juga tadi Eko bilang katanya orang itu bilang udah direstuin mama kamu. Mama bohong, Mas. Oke, sekarang pertanyaannya, Eko tuh tadi dia ngakuin itu pacarnya dia, tapi dia melakukan itu gara-gara kamu duluan. Artinya, ya kan? Sekarang nih, kalau emang itu fitnah, berarti ada orang yang mencoba menghancurkan hubungan kamu dengan Eko. Ya kan? Bisa jadi cewek yang tadi mengaku istri Eko juga itu orang suruhan. Bisa jadi, maaf ya, ibu kamu kan nggak suka sama hubungan kamu sama Eko. Bisa jadi tadi suruhan ibu kamu. Atau juga mungkin kamu punya mantan pacar yang nggak setuju sama hubungan kamu dengan Eko. Atau mungkin bisa jadi itu tadi yang pertama adalah istrinya Mas Eko beneran, dan dia yang menyuruh orang untuk mengaku-ngaku sebagai tunangan kamu. Ini dia mau kemana ya? Kita juga belum tahu dia mau kemana. Kita udah sejam loh ngikutin dia loh. Dan ternyata dia nurunin si cewek baju hijau ini di pinggir jalan. Si cewek ini diturunin begitu aja di pinggir jalan dan ditinggal. Si Eko pergi. Saat kita sudah mau sampai rumahnya Fatma, sebelum kita belok, di depan kita lihat ada ibunya Fatma. Nah, kaget pasti pemirsa lihat. Ibunya Fatma sedang bersama... Loh, itu kan mama kamu kan? Loh, itu kan orang yang tadi ngaku jadi istrinya. Loh, kok dia di sini sekarang? Dia ngapain balik lagi ke mama kamu? Ngapain ya? Mereka bukannya bertemu di rumah, tapi di ujung jalan. Dan kita lihat ibunya Fatma ini memberikan amplop yang menurut saya kayaknya isinya uang ke cewek ini. Ada apa nih? Turun yuk. Kita turun. Langsung loh Fatma nanya, kamu ngapain? Kenapa tadi ibu ngasih uang ke dia? Ibunya bilang, Mama ngapain sama dia? Mama ngapain ngasih uang buat dia? Mama nggak ngasih apa-apa. Oke tante jangan bohong tante. Ya saya kan tadi mau nolong dia aja. Dia tuh harus tahu gitu loh, Mas. Anaknya dia kan masuk rumah. Jangan-jangan Mama bener. Bener apa? Sekongkolan sama dia. Kamu tuh nggak punya hati. Anak dia masuk rumah sakit, ya kan? Anak kamu kan. Buat itu saya kasih buat anak kamu kan. Ibunya bilang katanya ini untuk biaya berobat anak yang sedang sakit. Karena dari tadi kita dengar memang gara-gara Fatma, suaminya ini meninggalkan cewek ini dan tidak bertanggung jawab sama anak yang sedang sakit keras. Tapi ngapain ketemunya di pinggir jalan ya? Makasih ya Tante. Mama jangan percaya sama dia. Mama percaya sama dia, tapi Mama nggak percaya sama kamu. Dia tuh bohong. Kamu rumah sakit aja. Makasih ya Tante ya uangnya, tapi tolong kasih tahu anak Tante. Iya, jangan nanti saya suami kasih tahu. saya. Iya. Saat itu cewek yang mengaku istrinya mau pergi, Fatma nanya, Kamu tahu nggak kalau kamu istrinya? Suami kamu tuh kerja di mana? Di kantor lah. Kantor mana? Ya, di kantor ngapain? ya kantor apa? Nanya ngapain? Ya kamu kan istrinya, kamu tahu dong. Mas, ya. Dan dia bingung. Mama tahu kan ada yang pura-pura jadi calon suami aku. Kamu kata siapa? Ada orang, ada cowok yang bilang katanya ke Eko bahwa dia calon suaminya anak tante. Mana saya tahu. Dan katanya udah direstuin sama tante. Eko aja kali pura-pura. Eko tuh emang orang nggak baik. Tuh dia suka ngomong bohong, suka cerita Ini bohong. jujur tante, ini bisa-bisa tante apa enggak? Tante nyuruh. Enggak lah Mas Uya. Maaf ya tante, tante mungkin bayar dia
untuk nyuruh pura-pura jadi istri Mas Eko biar dia putus, dan tante juga nyuruh cowok untuk ke Eko pura-pura jadi suaminya dia. Itu maaf, ini tante bukan yang lakuin. Maksudnya jangan sembarangan ya. Mentang-mentang maksudnya artis gitu. Maksudnya nuduh saya sembarangan. Oh, sorry, maaf. Saya cuma tanya aja kalau nggak bener. Nggak pantas maksudnya nanya kayak gitu sama saya. Ya udah maaf ya, kita ikut. Maksudnya Eko, kan mau juga.